Baik, peserta semua, pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan bagi pembicara dan juga seluruh peserta dalam acara webinar seri 1 dengan tema Strategi Menulis Artikel Ilmiah dan Memilih Jurnal bagi Pemula, terkhusus untuk bidang ilmu pendidikan, ekonomi, bisnis, dan manajemen, yang diselenggarakan oleh Jurnal Inspirasi Nusantara. Yang terhormat Ahmad Ajib Ridwan, SPD MSEI, selaku founder dari Jurnal Inspirasi Nusantara. Yang terhormat Muhammad Fajar, SEMM, dan juga Febrika Yogi Hermanto, SPD MPD, selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Eldiana Purwadani selaku Ketua Pelaksana, dan yang kami hormati Panitia Kegiatan Webinar Jurnal Inspirasi Nusantara seri 1, serta seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat hadir dalam acara webinar Jurnal Inspirasi Nusantara seri 1 pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Meisyarah Caturwulandari, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator, dan juga sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para hadirin, dimohon bersikap sempurna dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, dipersilakan. Operator, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, memasuki acara yang kedua, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Untuk Saudara Eldiana Purwadani, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang terhormat Bapak Ahmad Ajib Ridwan, SPD LSDI, selaku founder Inspirasi Nusantara. Yang kami hormati narasumber webinar nasional seri 1, Mas Muhammad Fajar WR, SEMM, Mas Febrika Yuji Hermanto, SPD MPD, serta para peserta webinar nasional seri 1 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia kumpul di acara ini dalam rangka webinar nasional seri 1, strategi menulis artikel ilmiah dan memilih jurnal bagi pemula. Tak lupa juga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di acara webinar nasional seri 1 ini. Acara ini dapat terlaksana karena dukungan dan usaha semua pihak. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Tujuan dari webinar nasional seri 1 ini yaitu yang pertama, membantu mahasiswa akhir yang sedang menyusun artikel ilmiah. Yang kedua, memberikan pandangan untuk mencari artikel ilmiah di jurnal yang kredibel. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya mewakili panitia melaporkan kegiatan pada hari ini. Webinar nasional seri 1 ini diikuti sebanyak 105 peserta yang mendaftar melalui form pendaftaran. Adapun yang mengikuti webinar ini yaitu dari kalangan mahasiswa S1, S2, dan peneliti. Berdasarkan nama-nama institusi terdiri dari Universitas Erlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Universitas 11 Maret, Universitas Islam Malang, Universitas Bayangkara Surabaya, Universitas 17 Agustus Surabaya, UIN Raden Mas Said Surakarta, dan STI Mardika Surabaya. Kami sebagai panitia penyelenggara mohon maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Saudara Eldiana, saya ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua, yakni akan disampaikan oleh founder dari Jurnal Inspirasi Nusantara sekaligus membuka acara pada pagi hari ini kepada Bapak Ahmad Ajib Ridwan. Disilakan. Baik, terima kasih Saudara MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemauan, sehingga kita bersama-sama bisa mengikuti acara webinar series yang pertama ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat salam mudah-mudahan tetap tercerahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, yakni agama Islam. Hadirin yang kegiatan pada pagi hari ini diselenggarakan oleh Inspirasi Nusantara, yaitu sebuah organisasi yang bergerak
di bidang sosial dan pendidikan. Inspirasi Nusantara juga menerbitkan beberapa jurnal ilmiah nasional, di antaranya 2 jurnal di bidang ekonomi dan 1 jurnal di bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pada pagi hari ini kami selenggarakan sebagai upaya untuk mengedukasi adik-adik mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia dalam menulis sebuah artikel ilmiah dan memilih jurnal yang tepat. Kita ketahui bersama bahwa menulis sebuah artikel itu memerlukan sebuah teknik, memerlukan sebuah metode yang tepat, gitu ya, agar tulisan kita bisa diterima di jurnal bereputasi. Kemudian memilih jurnal itu juga memerlukan sebuah strategi yang tepat, ya. Jangan sampai kita salah dalam memilih jurnal. Jangan sampai jurnal yang kita pilih itu adalah jurnal yang, mohon maaf dalam tanda kutip, abal-abal, jurnal yang tidak bereputasi. Oleh sebab itu, ya, acara yang pertama ini saya kira lebih tepat begitu ya, dalam rangka untuk mengantarkan adik-adik mahasiswa dalam menulis dan memilih jurnal. Selanjutnya, ke depan kami akan menyelenggarakan event-event ya, yang lain seperti penulisan pelatihan, menulis proposal riset, ya, kemudian pelatihan kompetensi bagi adik-adik mahasiswa dan pelatihan-pelatihan yang lainnya, dan akan kami selenggarakan juga secara gratis ya, memang karena tujuan dari kegiatan dari lembaga ini adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial pendidikan. Tentu saja kami akan berusaha untuk meningkatkan literasi dalam kepenulisan ya, khususnya di artikel ilmiah. Ya, jadi kami akan terus berkontribusi untuk membantu ya adik-adik mahasiswa yang kesulitan dalam menulis artikel ilmiah. Nah, inspirasi ini juga memiliki website begitu ya, memiliki website Inspirasi Nusantara ya. Kemudian barangkali ada adik peserta ingin mengirimkan tulisan-tulisannya di jurnal atau menuliskan artikel ilmiah populer yang akan diterbitkan di Opini Inspirasi Nusantara, kami tentu akan membuka kesempatan yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan dari kegiatan ini menghasilkan sebuah output berupa artikel ilmiah, kemudian nanti syukur-syukur bisa dipublikasikan di dalam jurnal yang dikelola oleh Inspirasi Nusantara. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas jurnal yang kami kelola agar ke depan jurnal-jurnal itu menjadi jurnal yang bereputasi. Tentu saja ini tidak bisa kami lakukan sendiri, harus dibantu ya oleh adik-adik mahasiswa seluruh Indonesia gitu, agar ketersebaran penulis di jurnal kami menyebar ya di seluruh lembaga atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih ya, pada seluruh panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini, kemudian narasumber yang sudah menyiapkan saja, dan narasumber ini juga dari peneliti-peneliti ya yang ada di Inspirasi Nusantara. Ya, karena di Inspirasi ini juga ada grup riset begitu ya, sehingga bagi adik-adik yang ingin mendaftar sebagai grup riset, nanti silahkan ya, kita bikin kelompok-kelompok riset yang akan melakukan kajian-kajian khususnya di bidang ekonomi dan bidang-bidang yang lainnya. Sekali lagi terima kasih narasumber yang sudah meluangkan waktunya, dan narasumber kami ini tentu narasumber yang
yang sudah bereputasi, artinya sudah memiliki pengalaman dalam kepenulisan, baik dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional yang bereputasi, dan sekaligus memiliki pengalaman dalam pengelolaan di jurnal. Ya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini kami mewakili inspirasi dari Lembaga Inspirasi Nusantara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu, dan izinkan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim acara webinar series yang pertama dengan tema strategi menulis artikel ilmiah dan memilih jurnal bagi pemula dinyatakan dibuka, dan selamat untuk mengikuti webinar. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih untuk Bapak Ajib. Sebelumnya, sebelum memasuki acara inti, dimohon untuk para hadirin on cam semua, karena kita akan melakukan sesi foto bersama di awal acara. Untuk operator, mohon untuk dibantu. Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin untuk semua peserta bisa menyalakan kameranya. Ya, saya mulai dari slide pertama. 3, 2, 1. Ya, lanjut slide kedua. 3, 2, 1. Ya, sudah. Silakan bisa dilanjut. Diucapkan terima kasih untuk operator. Selanjutnya memasuki acara inti, yakni pemaparan materi, diskusi, dan juga tanya jawab oleh pemateri yang akan dipandu secara langsung oleh moderator kita. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Firza Octavia Nurul Kumara. Sekarang sedang studi di Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kepada Saudara Firza, disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC, dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi yang sangat luar biasa sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab ya Kak, setelah kedua pemateri menyampaikan materi itu. Namun sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Ajib Ridwan SPD MSCI selaku founder Jurnal Inspirasi, yang saya hormati Mas Yogi dan Mas Fajar selaku pemateri pada hari ini dan hadirin yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada pengumuman, seminar pada kesempatan hari ini akan membahas tentang strategi menulis artikel dan memilih jurnal bagi pemula. Untuk itu, semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus bagaimana cara untuk memilih jurnal bagi seorang pemula dan bagaimana cara untuk memulai menulis bagi seorang pemula, sebagaimana yang kita harapkan bersama pada seminar internal pada hari ini. Sebelum materi, saya akan menyampaikan CV dari pemateri pertama kita, yaitu Mas Febrika Yogi Hermanto, SPD MPD. Beliau adalah sebagai dosen, editor, yang sudah memiliki 17 publikasi dan
sudah sebagai pemateri yang menempuh pendidikan di S1 Pendidikan Ekonomi UNESA dan S2-nya di Pendidikan Ekonomi UGM. Untuk materi lebih dalamnya saya langsung serahkan kepada Mas Yogi. Kepadanya saya persilahkan. Oke. Terima kasih banyak Mbak Firza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Semoga kita semua diberikan kesehatan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya sedikit mengoreksi dari yang disampaikan Mbak Firza. Saya lulusannya UNY, bukan UGM. Jadi saya lulusan S2 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, tapi memang kampusnya itu bersebelahan banget dengan UGM. Jadi ya saya kuliahnya di UNY, tapi iklimnya tetap iklim UGM. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Ini kita sharing aja. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini adalah materi yang berdasarkan pengalaman yang sudah pernah saya lakukan dalam menulis sebuah artikel. Dan alhamdulillah memang saya beberapa sudah punya publikasi artikel, jadi saya bisa sedikit banyak bercerita pada pagi hari ini tentang bagaimana cara menulis sebuah artikel ilmiah atau how to write a paper. Nah, ini materi kita pada hari ini. How to write a paper. Saya ingin menyampaikan bahwa kita harus tahu dulu apa itu artikel ilmiah. Apabila kita sudah tahu apa itu artikel ilmiah, apa sih bedanya artikel ilmiah dengan mungkin kalau teman-teman di sini ada yang S1 dengan skripsi ataupun ada yang S2. Tadi saya lihat, oh ya saya belum menyapa. Halo Mas Dimas Agus, pripun kabarnya? Ini teman semasa kuliah meskipun sudah jarang sekali ketemu saat ini. Yang untuk Alhamdulillah sehat Mas Yogi. Alhamdulillah. Dan yang kedua mungkin apa bedanya artikel ilmiah dengan tesis? Sedikit saya bercerita. Artikel ilmiah ini merupakan suatu tulisan yang kita buat ya. Itu bisa yang diambil dari hasil penelitian berupa skripsi atau bisa diambil dari hasil penelitian berupa tesis. Apakah bisa dari hasil penelitian yang lain, misalkan penelitian di luar dari skripsi dan tesis? Jawabannya bisa. Bahkan ada beberapa mahasiswa di UNESA itu mempublikasikan artikel ilmiahnya dengan hasil PKM, kalau tidak salah hasil PKM program kreativitas mahasiswa, di mana itu memang sangat memungkinkan kita mempublish karya yang sudah kita buat. Lantas, apa perbedaan mendasarnya antara artikel ilmiah dan mungkin saya sebut tesis gitu aja ya biar lebih enak. Apa perbedaan mendasar antara artikel ilmiah dan tesis? In my opinion, artikel ilmiah itu secara konten biasanya ditulis lebih fokus dan mendalam. Hanya saja tidak terlalu banyak kalimat ataupun tidak terlalu banyak bagian yang dimasukkan. Misalkan kalau tesis, ini kan banyak sekali biasanya untuk yang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 kan kesimpulan dan saran, misalkan kayak gitu. Nah, kalau di artikel ilmiah, ini hanya, misalkan yang sering saya buat itu seperti kita hanya menyiapkan untuk pendahuluan atau introduction. Kita menyebutkan metodologi yang kita gunakan apa. Terus kita juga harus mencantumkan hasil penelitian kita seperti apa. Setelah hasil penelitian sudah kita sebutkan di sana, bagaimana kita membahas hasil tersebut dengan beberapa implikasi dari studi yang sudah dilakukan. Studi ini maksudnya ya kita sudah hasil dari membaca
sumber-sumber yang relevan, membaca artikel sebelumnya, membaca teori-teori yang relevan. Jadi bagaimana implikasinya artikel kita. Nah, perbedaan mendasarnya tentang artikel dengan tesis itu ada di implikasi tadi, implikasi teori, implikasi praktek, ataupun implikasi yang lain. Apabila di tesis, mungkin itu tidak dibahas secara mendalam atau tidak disampaikan secara detail. Mungkin ada yang menyampaikan itu, ada yang dituntut untuk menunjukkan itu. Tapi kalau di artikel ilmiah, terutama yang kita bicara untuk publikasi di jurnal yang bereputasi ataupun jurnal yang terindeks nasional yang bereputasi, itu pasti minta seperti itu. Minta apa implikasinya, apa ya ibaratnya, sumbangsinya apa artikelmu ini, gitu istilahnya, kayak gitulah bahasa lebih sederhananya. Nah, selain itu di artikel ilmiah kita tidak terlalu banyak menyebutkan tentang hal-hal yang sekiranya tidak terlalu tidak terlalu istilahnya ya, tidak terlalu masuk ke dalam apa yang kita bahas. Contoh misalkan dari tesis saya kan kemarin itu mengembangkan buku ajar atau modul. Saya mengembangkan modul praktik untuk siswa SMK Prodi Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Itu saya membuat modul mulai dari yang pertama saya studi pendahuluan tentang kebutuhan bahan ajar, terus saya melakukan perancangan atau tahap di mana saya merancang modul ini apa saja yang saya butuhkan, terus setelah itu saya melakukan membuat modul. Setelah membuat modul saya ujikan kepada tim ahli, ada ahli materi, ada ahli pembelajaran, ada ahli tentang media. Nah, bukan ahli media kalau tidak salah. Saya kemarin pakai ahli siapa yang satu lagi? Ada 3 ahli, mungkin saya agak lupa. Dan setelah divalidasi ahli, saya lakukan uji coba di lapangan. Nah, setelah uji coba itu, saya bisa menyampaikan bahwa hasil dari uji coba itu seperti apa. Jadi, itu kan tahapannya banyak sekali. Apabila kita ingin memasukkan itu ke dalam artikel ilmiah, itu kadang kesulitan. Makanya kemarin saya memecah beberapa tema atau beberapa artikel di dalam satu tesis saya itu yang sudah terpublish. Kebetulan ada 3 artikel dari satu tesis, di mana saya memecah satu judul yang pertama itu tentang studi pendahuluan saya di sekolah, yang judul kedua studi pendahuluan saya di dunia industri, dan yang ketiga itu saya sudah menemukan keunikan dari tesis saya, dari pengalaman eksperimen saya menguji cobakan tesis, karena di situasi pandemi saat ini kan memang permasalahan bersama ya, bahwa bagaimana mengelola pembelajaran jarak jauh. Nah, sedangkan saya di situ menemukan cara untuk bukan menemukan cara, tapi saya menguji cobakan cara yang saya gunakan untuk melakukan tugas praktek ataupun pembelajaran praktek di SMK. Nah, ada keunikan itu sehingga saya lebih condong untuk membuatnya ke dalam artikel yang lebih mendalam, sehingga ya kebetulan di yang saya sebutkan yang ketiga tadi, di eksperimen yang ketiga, di artikel tentang eksperimen yang saya sebutkan ketiga tadi, ya itu kebetulan yang tembus di jurnal Scopus, yang terindeks Scopus. Nah, dengan pengalaman saya itu, maka saya dapat menyimpulkan bahwa membuat paper atau membuat artikel itu tidak selalu harus dari satu skripsi full atau satu tesis full, tapi kita bisa ambil dari bagian-bagian yang ada. Hanya saja yang perlu kita perhatikan, pembahasannya,
pengupasan masalahnya, apa ya istilahnya itu ya, penyampaian tentang masalahnya itu harus benar-benar mendalam. Terlebih lagi kalau kita sudah bisa sampai memunculkan implikasi, baik itu implikasi teori maupun implikasi praktek. Nah, itu lebih lebih bernilai lagi lah istilahnya paper kita. Nah, kita harus bahasa Inggrisnya itu deal with the meaning, bukan the meaning, tapi kita harus benar-benar sudah clear dengan pemahaman apa itu artikel ilmiah, apa itu paper. Oke. Nah, ini strategi saya kemarin dalam menulis paper gitu. Jadi kita harus sudah tahu tema apa yang akan kita buat. Misalkan kalau saya ada di dunia pendidikan, maka kita harus tahu, oh tema saya adalah tema pendidikan yang relate sama bidang ilmu saya. Nah, selanjutnya kita harus mengidentifikasi skop dari paper kita itu apa. Misalkan kan bidang pendidikan itu kan banyak sekali skopnya. Ada yang skop tentang pembelajaran, ada yang skop tentang kepemimpinan kepala sekolah, ada yang skop tentang pendidikan vokasi, ada yang skop tentang media pembelajaran, dan banyak sekali yang lainnya. Nah, itu kita harus sudah mengidentifikasi itu, sehingga ketika nanti arahnya mencari jurnal, itu kita sudah tahu harus cari jurnal dengan skop yang seperti apa. Nah, itu nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya. Nah, selanjutnya kita harus menulis artikel itu berdasarkan template jurnalnya. Nah, setelah itu kita ya sebisa mungkin, karena hampir seluruh lembaga jurnal itu meminta kita menggunakan bibliography application or website, ya, kayak Mendeley, kayak EndNote, ya kalau tidak salah EndNote ya. Terus ada apa lagi ya, itu yang banyak pokoknya. Tapi saya lebih aware menggunakan Mendeley karena dulu pernah ikut pelatihannya di teman-teman waktu S2. Jadi ya mana yang kita kuasai paling tidak itu akan sangat membantu kita, dan juga akan sangat membantu para editor dan reviewer jurnal untuk nge-track men-track hasil citasi teman-teman, kira-kira gitu. Terus yang kedua, ini triknya atau tipsnya juga, paling tidak kita harus punya satu minimal atau beberapa artikel rujukan, referral articles, untuk ya paling tidak dalam jurnal yang akan kita apply, yang mana kita mau apply ke sana. Jadi paling tidak ada rujukannya. Nah, ini kalau sudah tahu rujukannya itu, paling tidak kita sudah bisa ibaratnya kita sudah tahu bagaimana paper ataupun artikel-artikel yang publish di sana itu terkait dengan melogikakan ataupun merestrukturisasi kalimat. Paling tidak kita sudah tahu bagaimana contoh-contoh artikel yang sudah dipublish di sana atau yang diterima di sana. Jadi kita menulisnya tidak kosongan bahasa saya. Jadi langsung tahu, oh caranya seperti itu, oh cara dia melogikakan seperti ini, oh cara dia untuk menulis di metode seperti ini, oh cara dia menyampaikan permasalahan di pendahuluan seperti ini, sampai nanti oh cara dia untuk mengimplikasikan teori atau mengimplikasikan praktik itu seperti ini. Nah, dan selanjutnya paling tidak ini yang tips yang kedua, yang poin ketiga, kita paling tidak mensitasi paper ataupun artikel di dalam jurnal tersebut. Ini penting, tapi kadang tidak tertera di di laman jurnalnya. Hanya saja dari beberapa percobaan saya ini berhasil gitu, it works gitu. Jadi ya paling tidak itu kita harus tahu dulu. Masalahnya beberapa lembaga jurnal itu juga berlomba-lomba terhadap citasi dari paper yang mereka publikasikan. Jadi itu tips yang kedua. Untuk tips yang ketiga, yang paling mendasar apabila kita sering
publikasi di jurnal, terutama di jurnal internasional ya, itu artikel kita harus, yang saya biasanya kalau jurnal internasional saya cek berkali-kali ya untuk kalimatnya. Jadi sebisa mungkin kalimat yang saya gunakan itu adalah kalimat efektif, tapi kalimatnya tidak kalimat simple, tapi kalimat kompleks. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya complex sentence, atau kadang saya juga pakai kalimat yang compound sentence itu. Jadi itu sangat berguna dalam mengurangi kemiripan atau indeks kemiripan atau similarity index, sehingga artikel kita memiliki similarity index yang kecil. Bahkan saya beberapa kali menulis dalam bahasa Inggris itu, bukan juga dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun itu sering dapat similarity index di bawahnya 10, dan itu ya benar-benar sangat sangat membantu dengan kalimat efektif yang kita, kalau bahasa Indonesianya apa itu saya sampai lupa, yang kita modifikasi, yang kita paraphrase gitu, yang karena kita parafrase sehingga itu sangat membantu mengurangi dari indeks kesamaan artikel kita. Nah, yang selanjutnya kita harus ngecek ya, terutama bahasa Inggris, di grammarnya untuk paper atau untuk artikel kita dalam semua bagian. Jadi saya beberapa kali ngecek kalau artikel yang berbahasa Inggris yang mau saya submit itu, ini sampai supaya supaya memudahkan saya biasanya menggunakan double check. Yang pertama saya cek ke Google Translate dulu, setelah itu saya cek ke Grammarly, malah triple ya, setelah dari Grammarly sebelum saya masukkan ke artikel saya, itu saya cek lagi. Kira-kira dari masukan-masukan aplikasi yang ada itu, ini nyambung nggak sih dengan apa yang saya maksud? Kalau nggak nyambung, ya jangan dipakai. Kalau nyambung, dipakai. Nah, itu memang sangat menentukan sekali. Nah, tapi kalau yang untuk artikel berbahasa Indonesia sih itu yang pasti kita sudah aware dengan bahasa kita sendiri ya, paling tidak. Jadi ya nggak perlu triple check seperti yang saya lakukan. Itulah mungkin 1 atau 2 kali cek, atau cek dengan teman sebaya gitu, mungkin akan sangat membantu. Karena hal seperti itu kita butuh masukan dalam menulis sebuah artikel. Kalau kita tidak mau menerima masukan atau kita merasa bahwa kita sudah paling tahu, itu biasanya jadi blunder. Tiba-tiba kalimatnya itu nggak nyambung antara satu dengan yang lain. Tiba-tiba logika yang kita bangun, logika berpikir yang kita bangun itu lost gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita perhatikan juga. Yang selanjutnya, we need to synchronize. Kita butuh mensinkronisasi bahwa sitasi dan daftar pustaka atau bibliograf itu inline, atau bahasanya inline ini, cocok gitu dengan standar jurnal yang kita tuju. Ini sangat krusial sekali karena saya sering karena mungkin jurnalnya masih jurnal nasional dan belum terindeks, jadi saya sering menemukan dia ada di sitasi, misalkan namanya Firza 2020. Ternyata di bibliograf nggak ada namanya Firza, atau di daftar pustaka nggak ada namanya Firza. Nah, itu kesalahan fatal menurut saya. Tapi kadang juga kita sebagai penulis pemula itu tidak notice bahwa hal-hal seperti itu perlu dan sangat perlu menurut saya diperhatikan. Kadang kan kita ngambil dari pendapat siapa, mungkin lupa tidak dimasukkan di sitasi. Tapi seringnya seperti itu, biasanya copy paste biasanya. Tapi saya juga tidak mau menuduh, hanya saja ketika saya cek melalui aplikasi Turnitin atau aplikasi yang melihat similarity index, itu pasti terblok merah ketika memang itu copy paste. Dan terblok merah ketemu rujukannya di mana. Dan itu ketika dicari ya sama, nggak mungkin beda gitu. Nah, kebanyakan case yang saya temukan seperti itu. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan bersama. Nah, yang keempat, kita harus tahu ya bahwa kita harus tahu dan harus dapat poin bahwa apa informasi yang dibutuhkan di dalam
in the some parts of the paper. Jadi kita harus tahu, kita harus dapat poin apa yang poin-poin tentang informasi apa yang dibutuhkan di dalam beberapa bagian atau beberapa part dalam artikel kita. Jadi kalau kita mau menulis, jangan sampai kita itu nggak ngerti ya, ketika misalkan dapat balasan dari reviewer. Dari reviewer kita dapat balasan, ini maksudnya apa, biasanya kayak gitu. Ada yang pernah dapat kayak gitu. Nah, kita kadang-kadang lupa, loh iya ya, apa ya ini kemarin ya. Nah, itu jangan sampai loss seperti itu. Kalau loss seperti itu, kadang dari format artikel yang sebelumnya yang sudah dikerjakan, mungkin ada perubahan, lupa tidak dihapus atau apa. Nah, perlunya cek and recheck dulu sebelum kita submit ya, seperti itu. Hanya saja kalau saya sih biasanya paling tidak minimal artikel yang saya buat itu logika berpikirnya nyambung dengan logika berpikir akademis, terus citasinya sudah oke, daftar pustakanya sudah sesuai, misalkan dia pakai IPA style, mungkin dia punya style minta yang IEEE itu, terus banyak sekali lah, pokoknya nanti disesuaikan dengan itu. Nah itu kalau sudah oke, antara abstrak, simpulan, introduction dan semua yang ada itu nyambung, tak rasa paling tidak kemungkinan besar itu artikel kita diterima. Kemungkinan terburuknya juga bisa ditolak apabila tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh jurnal tersebut. Nah, case yang pernah saya temui, penolakan dari jurnal itu memang ada kesalahan fatal biasanya. Contoh, judulnya menunjukkan tentang kita ingin mengukur efektivitas kerja atau kita mengukur efektivitas dari modul, misalkan saya tadi mengukur efektivitas, tapi di hasil dan pembahasan itu tidak menunjukkan kita melakukan efektivitas, atau bahkan di metodologinya itu tidak ada metode, tidak menyebutkan tentang eksperimen, karena efektivitas ini kan lebih cenderung pada eksperimen. Nah, di metode tidak menyebutkan itu, di hasil dan pembahasan tidak menyebutkan itu, tapi kita memunculkan bahwa di simpulan ini efektif gitu. Nah ini lucu, dan seperti ini sudah pasti ditolak. Gitu. Dan pernah lagi saya lihat di pengalaman teman saya, dia meneliti tentang, kalau tidak salah waktu itu apa ya, tentang ekonomi. Saya lupa variabelnya apa. Tapi ada satu part yang mungkin dia lupa tidak dimasukkan ke dalam hasil. Saya lupa juga partnya itu apa. Tapi kalau tidak salah dia pernah cerita 2 kali disubmit dan 2 kali ditolak. Itu pasti ada kesalahan fatal yang kita memang mungkin lupa. Saya bilang sih lupa. Dan ternyata setelah saya cross check lagi atau ketika kita diskusi lagi dengan saya dan teman saya, ternyata dia baru ingat, oh iya, part ini yang belum saya masukkan. Lah ya betul. Kalau part itu nggak masukkan, ya orang akan tahu bahwa hasil analisismu itu kredibel itu gimana. Hasil analisismu bisa menunjukkan seperti itu, ya orang pasti akan bertanya-tanya. Daripada editor mumet bertanya-tanya, ya mending di decline, mending ditolak. Gitu. Toh juga itu akan sangat mengurangi beban daripada editor, beban kerja daripada editor, karena biasanya untuk jurnal-jurnal yang bereputasi baik skala nasional maupun internasional, dia nggak bingung untuk cari artikel yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus banyak, ngapain kita mikir yang kayak gini, misalkan permasalahannya atau kesalahannya adalah kesalahan yang fatal. Nah itu perlu diperhatikan juga. Nah selanjutnya kita submit paper dengan jurnal sistem yang dimiliki oleh jurnal atau lembaga jurnal tersebut. Ada yang menggunakan OJS, ada yang tidak menggunakan OJS, ada yang menggunakan sistemnya mereka sendiri, dan itu memang sangat tergantung dengan jurnal. Nah ini tips yang terakhir dari saya, paling tidak kita itu sebelum ataupun ketika submit, kita harus
mengikuti dari instruksi terkait dengan proses submit yang dilakukan atau submission proses yang dilakukan, dan selanjutnya cek secara kontinu tentang progress atau progress decision ya, decision progress atas jurnal submission yang sudah kita buat. Nah, kadang saya juga pernah saking lamanya submit, tidak dibalas-balas, nggak ada balasan-balasan, lupa kalau saya pernah submit di sana, tiba-tiba dapat balasan diterima dengan revisi. Yo setengah senang, setengah kaget gitu. Nah, ini kapan aku lah submit? Nah, karena kan tidak menggunakan sistem OJS pada waktu itu. Ternyata, oh iya, ternyata saya submit sudah sekitar berapa bulan ya itu? Saya Desember, iya Desember sampai kira-kira bulan Juni atau Juli ya baru dapat apa namanya itu? Baru dapat decision. Ada juga teman saya yang mengalami seperti saya, bahkan dia lupa saking lamanya. Kalau tidak salah 2 tahun atau 3 tahun gitu baru dapat decision. Bayangkan sudah disubmit misalkan tahun ini 2021. Dia dapat decisionnya 2023. Ya wis lali loh, kapan lah submit gitu. Mungkin seperti itu juga bisa. Nah, kira-kira itu juga yang perlu diperhatikan atau kita perhatikan. Nah, ini sebelum materi saya kembalikan ke moderator, kita diskusi sebentar. Mungkin dari pengalaman teman-teman di sini, ada yang pernah publikasi diterima, ada yang pernah publikasi ditolak. Monggo, kalau di pengalaman teman-teman bagaimana? Dan saya juga ingin berinteraksi secara aktif dengan teman-teman ya, supaya saya nggak cuma ngomong sendiri, biar kita enak diskusinya. Monggo saya persilahkan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu atau curhat juga boleh tentang submission di jurnal mana, terus pengalamannya seperti apa, terus sudah mengerjakan, sudah diminta revisi, revisinya dikerjakan, tiba-tiba tetap ditolak. Nah itu banyak sekali pasti pengalaman-pengalaman seperti itu. Monggo, monggo, biar diskusi kita hidup, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin ingin menyampaikan pengalamannya di forum ini. Atau Mas Dimas, sepertinya tadi masih on mic terus ya. Pengen ngomong kayak, monggo Mas. Mas Dimas Agus, Halo Mas Yogi, kuliah. Monggo, monggo. Jenengan dulu ya, mawon, Mas. kayaknya banyak pengalamannya. Monggo, monggo. Kalau pengalaman enggak sebanyak Mas Yogi sama Mas Fajar sepertinya. Waduh. Mas Yogi, ngapunten mau izin tanya Mas. Iya, monggo, monggo. Tadi kan salah satu apa ya istilahnya itu kan etika tidak tertulis gitu Mas ya. Kalau kita mau submission di suatu jurnal begitu Mas, kita kan paling enggak itu kan punya citasi di jurnal tersebut gitu kan Mas ya. Nah misalnya gini Mas, saya mau membuat, ini kan saya sedang nulis itu Mas tentang digital banking gitu. Dan di salah satu jurnal yang ingin saya yang ingin saya submit di sana itu belum ada artikel yang membahas tentang digital banking seperti itu. Itu gimana Mas ya? Saya kan berarti kan kalau mau nyari referensi di jurnal tersebut tidak bisa karena belum ada artikel yang membahas hal tersebut. Berarti kan saya harus cari referensi dari di luar jurnal tersebut gitu Mas. Nah itu untuk mensiasatinya itu gimana Mas supaya kita tetap bisa paling enggak ada beberapa referensi yang bisa kita ambil dari jurnal tersebut lah, jangan sampai tidak ada sama sekali gitu yang tadi disampaikan sama Mas Yogi. Matur nuwun Mas Yogi. Matur nuwun Mas Dimas. Ya, ini memang pengalaman kalau kita sering melakukan submission ya seperti itu, ada yang ternyata kok tidak ada ya tentang digital banking. Itu wajar sekali kalau memang hal yang baru yang dan belum banyak dibahas di forum internasional. Jadi ya kita harus pinter-pinter menyiasati bagaimana caranya kita bisa, kalau bahasa saya itu menceritakan. Saya biasanya menyiasatinya saya taruh di latar belakang atau di pendahuluan. Jadi bagaimana kita menceritakan, merestrukturisasi atau merekonstruksi perjalanan dari bank menuju digital banking. Tapi kalau digital banking tidak terlalu banyak pembahasannya di jurnal tersebut, kita kan bisa mengambil dari beberapa sumber yang dia membahas tentang perbankan apa yang nanti bisa kita arahkan ke arah digital banking. Sedangkan
arah digital banking kita mendapatkan banyak sekali sumber dari jurnal-jurnal yang lainnya. Jadi saya tetap ibaratnya sedikit kadang sedikit memaksakan, tak sambung-sambungkan gitu, tapi pada intinya kita harus bisa melogikakan atau kita harus bisa membuat itu natural gitu loh. Jangan sampai terlihat bahwa ini dipaksakan sekali. Mengalirkan bahasanya itu yaitu butuh butuh skill, butuh waktu kan. Saya juga dapat itu dari pengalaman-pengalaman menulis selama ini yang pernah saya lakukan. Itu saran Mas Dimas, mungkin kalau belum banyak di sana ya bisa dilakukan seperti itu, tapi paling tidak harus ada artikel yang digunakan sebagai rujukan dari Mas Dimas. Gitu Mas, monggo. Kalau mau ada yang disampaikan lagi. Matur nuwun Mas Yogi. Berarti mungkin walaupun misalnya yang topik tentang digital banking itu enggak ada di jurnal tersebut, mungkin misalnya kan teori-teori yang lainnya kan perlu kita masukkan, mungkin itu bisa ngambil dari jurnal tersebut, mungkin gitu Mas Yogi ya. Jadi pinter-pinternya kita nyari gitu Mas Yogi ya, yang sekiranya bahan yang bisa dimasukkan dari referensi di jurnal tersebut, ngoten Mas Yogi ya. Iya, itu yang juga pernah saya lakukan, bahasanya kayak gitu. Pernah saya lakukan dan itu berhasil, itu berhasil. Matur nuwun Mas Yogi buat ilmunya. Iya, terima kasih Mas Dimas. Monggo silakan teman-teman yang lain, kita diskusi saja. Atau siapa ya tadi ya? Ada Wahyu Arianto, monggo Wahyu. Gara-gara kenal tak sebuti wae apa ben ngomong. Maaf Mas Yogi, izin menyimak. Mau izin menyimak. Silakan teman-teman, kalau ada yang ingin kita diskusikan atau yang pernah yang pernah accepted artikelnya teman-teman di sini atau bahkan yang pernah di-reject, enggak apa-apa. Namanya juga kita berbagi pengalaman ya. Barangkali pengalaman kita nanti akan berguna untuk teman-teman yang lain. Karena saya juga bisa dan mampu itu ya karena pengalaman teman-teman saya. Saya sering diskusi, sering tanya, sering tak todong bahasanya dulu teman-teman saya. Bahkan senior saya waktu di Jogja tak todong. Mas, bicaranya aku iki iso publish nang kene. Aku ajari sampai iso. Pernah sampai seperti itu. Monggo. Ada yang pernah punya pengalaman, teman-teman? Monggo. Monggo teman-teman. Ada mboten? Halo. Ya mungkin saya sendiri ya Mas ya. Boleh sharing nggak? Monggo. Boleh. Ya, saya itu sempat kebingungan karena ingin menulis tesis Mas kemarin itu. Karena ada salah satu variabel yang mungkin belum diteliti. Nah, dari situ saya bingung mau cari variabel apa lagi yang nyambung gitu. Tapi dari jurnal terdahulu itu juga belum ada. Kan sebenarnya itu bagus untuk menciptakan satu variabel baru lagi gitu Mas. Gimana ya Mas kalau kayak gitu? Kalau boleh tahu variabelnya apa? Variabelnya ada customer feedback, e-trust, sama pengembangan ekonomi digital syariah. Nah, untuk yang e-trust ke digital ekonomi syariah itu belum ada. Oke, tapi untuk variabel itu sudah pernah diteliti? Variabel e-trust atau variabel e-trust sudah, untuk pengembangan ekonomi digital syariah itu juga sudah. Tapi untuk yang e-trust ke pengembangan ekonomi digital syariah itu belum ada. Nah, ini menarik ini. Mungkin nanti bisa juga ditambahkan sama Mas Fajar ya, yang banyak sekali pengalamannya tentang utek-utek variabel. Cuman kalau dari saya pengalaman seperti ini memang pernah dan juga kadang sering dialami oleh teman-teman. Biasanya sih dua. Kalau memang benar-benar tidak ada,
yaitu kita bagaimana membuat logika implikasi teorinya, membuat atau mencari artikel. Kalau artikel nggak ada, mungkin dari teori-teori yang sebelumnya ataupun sumber yang mendukung bahwa kalau misalkan itu memang berpengaruh, itu seperti apa. Kita memang kesulitan kadang juga waktu tesis, pembimbing itu pasti bertanya, ini antara nggak ada atau kamu yang nggak bisa cari, gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau saya sih berpikirnya positif, kalau memang tidak ada, itu perlu didiskusikan dengan pembimbing ya, karena kan kalau kita mahasiswa S2, pasti kalau publikasi atau apa kan melibatkan pembimbing. Nah, kalau memang beliau nanti memberikan masukan terkait dengan coba baca teorinya ini, kayaknya bisa mendukung dari temuanmu. Kalau memang itu bisa mendukung, nanti bisa pakai teori itu menggunakan beberapa literatur yang ada, atau mungkin nanti beberapa artikel yang mungkin bisa agak sedikit nyerempet, karena kadang saya juga menemukan suatu variabel gitu, misalkan ya, satu variabel A, terus ternyata dari variabel A itu ada dimensinya A, B, C, D. Setelah ada dimensinya itu, ada indikatornya banyak sekali. Nah, ternyata di dalam dimensi yang kita teliti dengan dimensi yang di variabel yang tadi sebutkan itu ada mirip-miripnya gitu. Tapi tidak semuanya. Nah, itu bisa dikupasnya sampai ke arah dimensinya itu. Hanya saja kadang juga kita memiliki keterbatasan dalam mencari sumber yang tepat, karena kalau di bahasa jurnal itu kan kita pakai kata kunci. Kadang kata kunci itu yang aware di kita, misalkan contoh yang enak itu, yang aware di kita kata kuncinya adalah students gitu. Tapi kalau di luar negeri yang aware itu pupils. Kita nggak tahu pupils itu sama dengan students. Nah, kayak gitu-gitu itu yang jadi kendala kita. Makanya dulu waktu ada mata kuliah di S2 saya itu tentang publikasi atau penulisan artikel ilmiah. Itu seperti itu, ada yang tanya juga sama. Dan dari dosennya itu ya, itu antara memang tidak ada atau kamu yang nggak bisa cari gitu. Mbak Firza, selaku moderator juga ini, paling tidak ya didiskusikan dengan pembimbing atau yang dia menulis dalam papernya itu atau dalam lebih punya Mohon maaf, materi masih ada kendala ya. saya terpental. Salah. Cek. Internet saya tidak stabil. Apakah sudah stabil lagi? Halo? Sudah, Mas. Sudah ya, oke. Ya. Saya meneruskan tadi. Jadi sebaiknya memang didiskusikan dengan baik dengan pembimbing, Mbak Firza. Selain itu diusahakan juga untuk mencari sinonim dari kata kunci yang Mbak biasa gunakan untuk mencari sumber artikel tersebut. Siapa tahu memang ada, tapi belum banyak. Biasanya seperti itu. Jadi ya pintar-pintar kita mencari sumber informasi.
Oke. Jadi di sini sepertinya belum banyak yang ini ya, punya pengalaman di reject atau diterima ya publikasinya ya. Kalau memang belum banyak ya tidak apa-apa, paling tidak mungkin setelah ini kita coba untuk menulis. Yang penting untuk tulis menulisnya ini atau dunia tulis menulis ini kita mencoba. Kalau kita tidak pernah mencoba di awang-awang tok, ya kita akan kesulitan untuk memahami atau mengerti bagaimana cara menulis yang efektif, cara menulis yang di mana artikel kita bisa diterima di lembaga jurnal tertentu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Mbak Firza. Terima kasih. Monggo. Terima kasih atas penyampaiannya, Mas Yogi. Ini penyampaian yang sangat luar biasa ya. Memang forum seperti ini penting dan menarik sekali untuk kita ikuti karena banyak sekali informasi penting yang disampaikan penyaji yang bisa kita dapatkan. Namun secara umum penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami jika diskusi tersebut berjalan dengan efektif. Oleh karena itu diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum sampai pada sesi tanya jawab, terdapat pemaparan dari pemateri selanjutnya, yaitu Mas Fajar, yang tidak kalah luar biasa. Dan izinkan saya untuk menyampaikan CV dari pemateri kedua. Beliau ini lulusan dari S1 Universitas Negeri Surabaya, S2 di Universitas Negeri Surabaya juga, dan sekarang sudah menjadi reviewer jurnal internasional berreputasi, editor jurnal nasional, dan peneliti media inspirasi Nusantara. Beliau juga sudah memiliki 7 publikasi dan 1 buku. Nah, untuk selanjutnya akan lebih jelasnya saya berikan kepada pemateri kedua. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Firza sebagai moderator sebelumnya karena sudah mempersilahkan kepada saya. Sebelumnya, warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungannya. Ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh materi yang pertama, yaitu Mas Yogi. Beliau juga hebatnya, tidak kalah pengalamannya. Apa suara saya terdengar ya? Halo? Iya, terdengar, Mas. Oke. Ya, saya lanjutkan tadi tidak kalah hebatnya. Mas Yogi sudah menyampaikan beberapa strategi atau tips-tips mengenai bagaimana penulisan artikel yang kiranya itu akan bisa berpotensi untuk diterima pada publisher-publisher atau jurnal-jurnal yang notabene itu terakreditasi atau bahkan bereputasi di kalangan internasional. Selanjutnya saya mungkin akan lebih menyoroti apa-apa saja yang tadi belum disampaikan atau terlewat oleh Mas Yogi. Selain itu juga akan berbagi tips mengenai bagaimana sih kriteria jurnal-jurnal yang sekiranya itu dianggap baik atau kredibel lah istilahnya seperti itu. Karena jurnal itu juga layaknya kampus, sebagaimana kita tahu kampus juga ada akreditasinya, jurnal juga ada akreditasinya, notabene seperti itu. Saya izin share screen dulu. Ini sudah kelihatan ya? Belum? Bentar, ini mungkin sinyalnya agak sudah kelihatan?
Belum kelihatan ya Mas ya? Sudah kelihatan? Mas Rodi. Iya, saya sedikit cerita pengalaman saya. Jadi itu ahli-ahli banget ya, karena saya ini notabene bisa dibilang pemain anyaran dalam apa namanya penulisan artikel atau jurnal-jurnal senior-senior saya atau guru-guru saya, ya saya kalah jauh. Sebelumnya saya lupa menyapa beberapa guru-guru saya. Di sini ada Pak Acong, ada Mas Dimas, ada beberapa rekan-rekan juga. Salam hormat dan salam takdim saya, karena tanpa beliau-beliau juga mungkin saya belum punya pengalaman-pengalaman yang seperti ini gitu. Jadi apa-apa yang kita dapatkan itu juga tidak terlepas dari mungkin bantuan orang lain atau siapa yang mungkin berpengaruh bagi kita. Apa slide yang sudah saya tampilkan sudah kelihatan ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Apa sinyalnya? Belum kelihatan, Mas. Padahal di sini sudah. Masa tak ulangi lagi? Bentar, mungkin agak gangguan sinyalnya ini. Sudah terlihat ya? Ya. Di sini saya akan lebih mengulas secara umum saja. Secara umum saja tadi karena sudah disampaikan oleh Mas Yogi secara khususnya apa-apa saja mengenai strategi penulisan artikel. Di sini saya akan mengulas secara umum bagaimana apa namanya pemilihan jurnal yang tepat dan juga artikel kita sekiranya bisa berpotensi untuk bisa diterima. Di awal saya akan menjelaskan fondasi kita dalam mengenal perbedaan antara artikel, jurnal, dan apa itu penerbit. Karena ini seringkali hal sepele yang selalu menjadi hal yang terlewat bagi kalangan akademisi. Dan itu saya agak geram sekali ketika melihat orang menyebut artikel itu jurnal, jurnal itu artikel, atau penerbit itu jurnal, atau jurnal itu penerbit. Lah, itu saya sangat geram sekali karena bagaimana kita bisa mengetahui seluk-beluk sesuatu hal ketika kita tidak mengetahui fondasinya, seperti itu. Jadi awal yang ingin saya perkenalkan adalah definisi dari perbedaan apa itu artikel, jurnal, dan penerbit. Insya Allah di sini saya menampilkan dari sumber yang sangat terpercaya. Ini adalah saya rujuk dari PAK Kemenristek-Dikti. Ini adalah acuan para dosen-dosen dalam mempertimbangkan kenaikan angka kredit jabatan mereka dalam penulisan artikel dan jurnal. Dalam PAK di tahun 2019 halaman 31 itu disebutkan bahwa artikel adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan dirilis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Sedangkan menurut berbagai sumber, artikel dibagi menjadi dua. Ada artikel ilmiah, yaitu berisi hasil riset, gaya penulisan bersifat formal, terstruktur, dan direview oleh para pakar dalam bidangnya. Sedangkan kalau artikel populer, yaitu berisi berita, laporan cerita, gaya bahasa, bersifat informal, serta direview oleh Dewan Redaksi. Itu untuk pengertian dari artikel. Sedangkan pengertian dari jurnal atau berkalah ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiawan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah secara minimum, mendesimasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkannya semua temuan hasil kegiatan kecendekiawan, ilmuwan, dan pandit yang dimuat dalam jurnal tersebut. Jadi perbedaan antara artikel dan jurnal di sini clear, sangat jelas sekali. Artikel adalah bahan yang kita tulis atau bahan yang kita ajukan. Jurnal adalah wadah atau tempat yang menampung hasil tulisan kita. Jangan sekali-sekali kita salah menyebut karena dua hal ini sudah sangat-sangat berbeda seperti itu. Kalau dalam PAK Kemenristek-Dikti itu disebutkan jurnal dibagi menjadi 4. Ada jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal ilmiah internasional, dan jurnal ilmiah terakreditasi atau bereputasi.
Ya, jadi kenapa di sini saya tampilkan semua karena mengingat ini mungkin bisa nanti dipahami atau dilihat secara bersama, kan tidak mungkin saya hanya menyebutkan saja nanti mungkin lupa, jadi biar saya sebutkan semua gini. Kalau terkesan PowerPoint atau bagaimana, ya memang tujuan saya seperti ini biar bisa mengingatkan semuanya bahwa apa itu perbedaan artikel, jurnal, dan penerbit itu sendiri. Sedangkan penerbit adalah lembaga atau instansi baik milik perorangan maupun kelompok yang menerbitkan artikel pada jurnal tertentu yang sudah terdaftar atau sudah disetujui legalitasnya oleh badan atau hukum tertentu berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu adalah beberapa pengertian singkat mengenai perbedaan antara artikel, jurnal, dan penerbit. Selanjutnya, kalau artikel itu ada beberapa klasifikasi atau beberapa jenis. Di dalam sumber rujukan yang saya kutip, yaitu di web Emerald Insight, itu dijelaskan bahwa artikel dibagi menjadi 7. Ada yang pertama riset paper, ada viewpoint, ada technical paper, ada conceptual paper, ada case study, ada literatur review, dan ada general review. Jadi bagi kalangan reviewer dan kalangan penulis, ini juga harus clear jenis-jenis artikel yang hendak Anda submit atau hendak kita review. Apakah itu tergolong riset paper, apakah tergolong viewpoint, apa tergolong technical paper, conceptual paper, dan sejenis yang lainnya. Untuk definisi kita bisa baca sendiri di situ. Nanti kalau kurang jelas akan saya bantu share untuk PowerPoint-nya. Jadi clear untuk jenis-jenis artikel dan klasifikasi artikel kurang lebihnya mencakup 7 artikel ini. Kalau kita merujuk pada web Emerald yang ada. Ya, sebelum masuk di jurnal, saya sedikit memflashback bahwa ketika kita menulis artikel, baiknya paling tidak komponen yang kita muat setidaknya mencakup, kalau saya merujuk perkataan Pak Sunu dosen UGM, mungkin Pak Acong juga kenal, ya ketika kita membuat suatu artikel paling tidak komponennya terdiri atas IMRAD, ya, I, M, R, A, dan D, IMRAD, atau yang kita biasa sebut dengan introduction, method, result, and discuss, ya kan. Jadi syarat minimal harus ada itu. Syarat minimal harus ada itu. Ketika artikel kita tidak ada salah satu komponen dari itu, maka sebelum masuk ke reviewer itu pasti sudah di-recheck oleh editor, seperti itu. Nanti saya akan jelaskan tahapan singkat mengenai langkah-langkah artikel dalam proses submit ke jurnal itu kurang lebihnya seperti apa. Saya lanjutkan, seperti yang kita lihat dalam tampilan mengenai perbedaan jenis jurnal. Jurnal ilmiah nasional selanjutnya disebut jurnal nasional adalah makalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Paling tidak karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik, memiliki ISSN, memiliki terbitan versi online, bertujuan menampung mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu, ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan, diterbitkan oleh penerbit. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal paling sedikit 2 institusi yang berbeda, mempunyai dewan redaksi atau dewan editor yang terdiri dari para pakarnya. Selanjutnya, jurnal ilmiah nasional itu dibagi atas jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi. Kalau dalam aturan Kemendikbud itu ada mulai Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ya. Seperti yang kita tahu. Dan yang terakhir ada jurnal nasional berbahasa PBB terindeks CABI, Copernicus, atau jenisnya. Mungkin bisa kita DOAJ atau yang lain-lain. Itu kalau menurut sumber yang saya rujuk, pengertian jurnal atau perbedaan-perbedaannya sebagai berikut. Selanjutnya, mengenal perbedaan jenis jurnal selanjutnya yaitu jurnal ilmiah internasional atau yang selanjutnya disebut dengan jurnal ilmiah internasional berreputasi yang diakui oleh Kemendikbud dalam proses pengusulan
jabatan dosen, dan yang lain-lain, paling tidak mencakup karya ilmiah yang diterbitkan, ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah, memiliki ISSN, ditulis menggunakan bahasa resmi PBB, yaitu Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok, memiliki terbitan versi online, dewan redaksi, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor, terbitan paling sedikit, penulisnya berasal dari 2 negara, alamat jurnal dapat ditelusuri secara online, editorial board juga dapat ditelusuri secara online, proses review dilakukan dengan baik dan wajar, jumlah artikel pada setiap terbitan juga tidak berubah-ubah, tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi. Selanjutnya, sumber daya iptek atau tidak terdapat pada jurnal yang dilakukan, yaitu tadi ya yang terakhir. Jadi paling tidak kalau dalam sistem pengakreditasian itu nanti kita mengenal ada beberapa lembaga yang bertugas sebagai istilahnya pengawas gitu. Pengawas di mana kadang jurnal itu ada yang nakal. Ada yang nakal karena ketika awal itu jurnal-jurnal tersebut sesuai dengan aturan yang ada, tapi lama-lama itu ada yang disiasati demi mendapat keuntungan atau meraup hal-hal yang bersifat finansial. Selanjutnya, jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional itu paling tidak memenuhi harus diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit kredibel, bereputasi, dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi. Kalau di dalam PAK itu yang disebutkan hanya WOS dan Scopus. Dengan SJR jurnal sama atau kurang dari 0,1 atau memiliki JIF WOS kurang dari 0,05. Itu adalah jurnal internasional. Sedangkan jurnal internasional bereputasi paling tidak diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Perguruan Tinggi yang kredibel. Yang selanjutnya sama juga, namun perbedaannya adalah paling tidak SJR jurnalnya di atas 0,1 dan angka JIF-WOS-nya di atas 0,5. Itu baru bisa dikatakan jurnal internasional bereputasi. Tapi terkadang masyarakat umum juga menyebut bahwa ada juga yang menyatakan jurnal-jurnal yang terindeks Copernicus, DOAJ atau semacamnya itu juga bisa dikategorikan sebagai jurnal internasional. Jurnal internasional seperti itu. Tapi kalau dari aturan resminya PAK yang disebut sebagai jurnal internasional hanya jurnal-jurnal yang terindeks WOS dan juga Scopus. Ketika bicara tentang internasional bereputasi, maka ini sudah masuk ke dalam nilai SJR dan nilai impact factor-nya. Itu adalah beberapa perbedaan dari jenis jurnal. Selanjutnya, menurut sejarahnya, dahulu akreditasi atau indeks jurnal di Indonesia hanya dilakukan oleh LIPI. Dulu dibagi atas terakreditasi A dan juga terakreditasi B. Namun, sejak adanya SINTA, pasti teman-teman yang ibaratnya sekarang sedang menempuh tugas akhir tidak asing mengenal SINTA ini ya. Jadi SINTA bukan nama manusia, tapi SINTA ini adalah singkatan dari Science and Technology Index, di mana SINTA membagi kategori akreditasinya menjadi 6 tingkatan. Dari tingkatan SINTA 1 yang paling tinggi sampai SINTA 6. SINTA 1 dan SINTA 2 ini notabene biasanya sudah berbahasa Inggris. Kalau SINTA 1 itu insya Allah kemungkinan besar sudah pasti terindeks Scopus. Tapi yang SINTA 2 biasanya masih terindeks Copernicus, DOAJ, atau indeks-indeks internasional lain yang di luar WOS dan juga di luar Scopus, seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, selain kampus yang juga diakreditasi, jurnal juga diakreditasi, yang notabene setiap tahun juga mengalami fleksibilitas yang tidak menentu. Jadi ketika jurnal itu mulai nakal, maka yang notabene mungkin awalnya terindeks Scopus bisa-bisa didepak dari Scopus. Itulah sebabnya semuanya serba fleksibel dan serba tidak terduga. Itu adalah beberapa sejarah dari akreditasi di Indonesia. Selanjutnya, saya akan masuk ke apa perbedaan indeks Scopus dan indeks WOS. Ya kan, tadi sudah banyak sekali saya ulas tentang Scopus dan WOS. Pasti teman-teman yang belum tahu mungkin akan penasaran apa sih Scopus, apa sih WOS. Jadi Scopus adalah sarana pengindeksan dalam jurnal internasional bereputasi. Scopus dikembangkan dan diterbitkan oleh publisher yang dikenal dengan Elsevier.
Ya, kalau bicara tentang Elsevier ini, teman-teman juga pasti tidak asing dengan jurnal-jurnal yang terindeks Elsevier. Ya, betul sekali. Mereka memang satu perusahaan. Jadi bisa dikatakan Scopus ini adalah milik Elsevier ya. Jadi bisa juga diklaim bahwa jurnal-jurnal milik Elsevier kemungkinan pasti semuanya terindeks Scopus. Kemungkinan besar seperti itu. Dan pasti juga notabene tidak akan tergolong dalam jurnal-jurnal yang kategori predator atau diragukan. Scopus membagi peringkat jurnal menjadi 4 kuartil yang biasa disebut dengan Q, yaitu Q1, Q2, Q3, sampai Q4. Q1 paling tinggi, Q2, Q3, sampai selanjutnya Q4. Scopus dalam menilai jurnal memiliki dampak yang signifikan atau tidak diistilahkan dengan Shimaku Journal Rank atau SJR tadi yang saya sebutkan, di mana ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana dampak saintifik rata-rata artikel dalam jurnal. Jadi SJR ini dijadikan acuan oleh Kemendikbud untuk membedakan apakah itu jurnal dalam kategori internasional biasa atau internasional bereputasi. Ketika nilai SJR-nya tinggi, paling tidak di atas 0,1, itu dia dikategorikan sebagai jurnal internasional bereputasi. Tapi ketika SJR-nya di bawah 0,1, itu bisa dikatakan sebagai jurnal internasional biasa, walau itu terindeks Scopus maupun WOS. Seperti itu. Itu kalau kata PAK Kemendikbud tahun 2019. Selanjutnya ada Web of Science atau WOS, yaitu sarana pengindeksan dalam jurnal internasional bereputasi. Menurut sejarahnya, pertama kali dikembangkan oleh publisher yang dikenal dengan Thomson Reuters. Namun dengan adanya beberapa alasan, indeks tersebut kemudian beralih hak pengelolaannya kepada Clarified. WOS membagi peringkat jurnalnya berdasarkan impact factor atau IF. Jadi kalau Scopus tadi SJR, kalau WOS itu impact factor. Sama impact factor juga dijadikan acuan oleh PAK Kemendikbud untuk menilai dan membedakan mana itu kategori jurnal internasional biasa maupun internasional bereputasi. Seperti yang ada di slide sebelumnya tadi. Sebagai catatan, tidak semua jurnal terindeks Scopus juga tidak semua jurnal yang terindeks Scopus juga terindeks WOS. Atau sebaliknya, tidak semua jurnal terindeks WOS juga terindeks Scopus. Karena notabene indeks ini kan di mana jurnal ingin mengajukan ke siapa seperti itu. Notabene tidak harus semuanya satu jurnal terindeks, semua indeks tidak harus, tapi minimal terindeks dalam basis-basis database yang itu diakui bereputasi secara global. Kalau secara global kebanyakan ya pedomannya hanya di Scopus dan Web of Science secara global. Tapi kadang dalam negara-negara tertentu seperti Australia, Singapura itu ada beberapa pengindeksan yang mulai diakui menurut mereka sebagai internasional bereputasi. Itu mengenai indeks dalam jurnal. Selanjutnya ada beberapa laman dalam memeriksa akreditasi atau indeks jurnal. Sini ada kalau Scopus seperti yang saya sampaikan di slide www.scopus.com itu. Untuk memeriksa SJR juga sama seperti itu. Untuk memeriksa WOS juga sama www.clarified.com. Copernicus juga indeks copernicus.com. Nanti teman-teman bisa saya bagikan slide-nya jika memang dibutuhkan. Sampai Sinta juga sama. Ini adalah beberapa alamat web untuk memeriksa apakah jurnal tersebut terindeks dalam basis data bereputasi atau terakreditasi dalam Sinta. Selanjutnya, kalau dalam ilmu manajemen, bisnis, dan pendidikan ekonomi, notabene secara umum kita atau khalayak akademisi itu banyak merujuk dalam publisher-publisher seperti yang saya sampaikan di slide. Yang pertama ada AMJ, Academy of Management, ada Emerald Insight, ada Elsevier, ada Wiley, ada Sage, ada Springer, ada Taylor Francis. Saya tidak berani mengklaim, tapi saya berani berhipotesis bahwa apa-apa saja atau jurnal-jurnal apa saja yang ada dalam penerbit-penerbit yang saya tampilkan di sini, kemungkinan besar tidak akan beralih statusnya dari terindeks Scopus menjadi predator. Terindeks Scopus menjadi predator. Karena bisa dikatakan menurut beberapa riset, inilah beberapa publisher yang
yang memang menguasai pangsa global seperti itu. Ini saya merujuk dari sumber yang saya dapatkan dari Mas Dimas. Terima kasih Mas Dimas sebelumnya. Di mana sumber ini bisa dikatakan juga berkredibel karena disampaikan langsung oleh pihak Elsevier, yaitu pemilik langsung dari pengindeks Scopus. Beliau menyampaikan bahwa ada beberapa publisher yang notabene itu menguasai pangsa global, di mana hanya 40% jurnal di Scopus, yaitu 14 penerbit ini, yang berasal dari penerbit besar, misalnya Elsevier. Sisanya itu dari penerbit-penerbit kecil yang itu notabene mungkin lembaga-lembaga swasta atau siapalah katakanlah seperti itu, atau dari jurnal-jurnal dari universitas tertentu seperti itu. Secara global 14 publisher ini bisa dikatakan adalah 14 rujukan yang paling kredibel. Jadi saya menyarankan bagi teman-teman yang sedang menempuh tugas akhir, sebisa mungkin, kalaupun memang tidak semuanya merujuk pada jurnal bereputasi dari publisher ini, paling tidak usahakan brand teori atau kerangka konseptual yang teman-teman jadikan sebagai penelitian, paling tidak bersumber dari jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh publisher ini. Karena ketika merujuk pada publisher ini, insya Allah dalam prosesnya nanti, ketika proses bimbingan atau yang lain-lain, ketika disangka dosen dan yang lain-lain, teman-teman bisa menyampaikan bahwa sumber-sumber rujukan teman-teman ini adalah notabene sudah berkredibel, tidak ada alasan subjektif untuk menolak topik atau menolak teori yang teman-teman sampaikan, seperti itu. Karena ini real, clear, dan jelas bahwa ini diakui oleh standar internasional global, seperti itu. Tidak ada alasan subjektif untuk menyangkal atau membantah bahwa ini tidak benar, seperti itu. Jadi saya sarankan di awal sebisa mungkin teman-teman mulai untuk menjelajah nama-nama publisher ini. Ada Elsevier, Springer, Taylor, Wiley, Sage, Walter Kluwer, Brill, IEEE, Emerald, dan seterusnya. Ada juga Oxford, dan yang lain-lain. Itu adalah beberapa penerbit yang diakui oleh indeks global. Memang tidak hanya ini, tapi secara umum itu mereka mengakui kemungkinan besar ini tidak akan terjaring dalam jurnal-jurnal yang berpotensi predator, seperti itu. Saya lanjutkan. Ini adalah beberapa referensi dalam kita bisa mencari rujukan artikel dalam web. Ada LIPI, ada Ijen, ada Google Scholar, itu sudah sangat umum sekali ya, saya rasa tidak awam bagi teman-teman. Ada Akademia, ada ResearchGate, ada DOAJ, ada Senderek. Ada juga bisa merujuk ke langsung publisher sesuai dengan teman-teman yang inginkan, seperti itu. Sebagai catatan, jika dalam database jurnal kita temui artikel yang tidak bisa diunduh, disarankan menggunakan bantuan situs Skyhub ya. Bisa di-copy link doi-nya. Jadi kalau notabene jurnal-jurnal itu terindeks bereputasi itu pasti punya doi ya. Doi bukan doi kita gitu, bukan, tapi doi itu ada jenis ibaratnya sarana link pengganti website yang resmi yang panjang itu untuk memudahkan dalam mencari atau mensitasi gitu. Tapi belakangan ini pengalaman saya menyebutkan bahwa dalam Skyhub ini untuk jurnal-jurnal yang itu notabene terbitan terbaru, katakanlah 2020, 2021 itu masih sulit untuk dibobol oleh Skyhub ini. Yang bisa dibobol itu paling tidak 3 tahun, N-3 dari tahun ini atau N-5 lah paling tidak. Tapi kalau teman-teman misal menggunakan akses dari institusi atau lembaga atau kampus yang lembaga teman-teman itu sudah berlangganan, kalau seperti UNESA ini sudah berlangganan dengan Elsevier, Emerald, dan yang lain-lain, tidak ada halangan dan rintangan tanpa menggunakan Skyhub pun bisa langsung diunduh, seperti itu. Itu adalah beberapa pengalaman yang sempat saya dapatkan. Selanjutnya ada jurnal dan penerbit berbahaya. Tadi saya juga sempat mengulas dan menyampaikan ada jurnal predator atau penerbit predator. Ini saya jelaskan secara singkat. Jadi
Jurnal predator adalah jurnal abal-abal yang tidak memiliki kualitas, tidak jelas kredibilitasnya, dan sebagian konten artikelnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan kalau publisher yang predator adalah publisher abal-abal yang tidak memiliki kualitas, tidak jelas kredibilitasnya, dan sebagian besar jurnal tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah akademik yang berlaku. Sebagai catatan, bukan berarti semua konten artikel yang di jurnal predator itu juga tidak berkelas ya, atau tidak berkualitas. Tidak, karena tidak ada semua yang absolut, pasti 1-2 pasti ada, tapi kita bicara tentang sebagian besar secara secara umum itu seperti itu kebanyakan. Karena kalau kita melihat itu ciri-cirinya biasanya kalau jurnal-jurnal predator, kalau dalam satu terbitan, satu nomor atau satu isu itu normalnya jurnal itu, pengalaman saya sebagai reviewer dan editor itu paling tidak satu isu atau satu nomor paling tidak maksimal 30. Nah, kalau dalam jurnal predator itu biasanya kita bisa menemukan sampai 150, 200 atau bahkan 300. Nah, itu sudah jelas terindikasi bahwa ada sejenis sesuatu hal yang ingin dikejar, tidak lain tidak bukan yaitu konteks finansial. Seperti itu. Saya tidak ingin bercerita panjang mengenai ini karena tidak ranah saya juga, tapi kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk memeriksa apakah penerbit itu predator bisa kita lihat di bailis ini. Untuk memeriksa jurnal apakah itu predator atau itu juga sama di bailis, tapi nanti teman-teman bisa memilih dalam submenunya di menu di jurnalnya seperti itu. Itu adalah beberapa tips dari saya untuk membedakan mana jurnal-jurnal yang predator atau tidak. Ini saya sampaikan sekilas-sekilas saja beberapa review ya, ini contoh implementasi karena kalau saya contohkan pasti lemot kalau Zoom buka web itu. Jadi kalau kita ingin melihat apakah jurnal yang kita mau jadikan tujuan untuk submit itu terindeks Scopus atau tidak, kita pertama menuju ke ini ya, www Scopus ini. Selanjutnya kita pilih yang search ini. Langsung nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal memasukkan di enter title ini sesuai dengan jurnal yang teman-teman mau cari. Ya, pastikan namanya tidak salah. Kalau memang itu seringkali tidak muncul, pastikan ini dari title diganti menjadi ISSN. Ini ada pilihannya banyak, title, ISSN, publisher, dan apa saya lupa salah satunya. Nah, itu bisa dipilih ISSN juga, nanti bisa di-copy ISSN-nya. Jika memang tidak ada, yang memang tidak terindeks Scopus. Saya contohkan di sini, saya mencari Journal of Service Marketing, Service Management, ya kan. Langsung title-nya seperti ini, saya ketik sebagai di enter title, pastikan namanya tidak salah yang tadi, ya kan. Maka yang saya cari keluar berarti ini membuktikan bahwa Journal of Service Management itu pasti terindeks Scopus. Nah, ketika misal saya cari yang lain, katakanlah Journal of New Science, ini ada jurnalnya, pasti ada karena sudah saya cari. Tapi saya ingin buktikan apakah jurnal ini terindeks Scopus atau tidak, maka saya cari tadi di enter title. Maka kalau keluar tampilan seperti ini sudah dipastikan jurnal yang bersangkutan tidak terindeks Scopus. Seperti itu. Itu adalah beberapa langkah atau contoh implementasi untuk melihat apakah jurnal yang kita tuju itu terindeks Scopus atau tidak. Ini selanjutnya langsung secara umum pengertian informasi dari jurnal yang kita cari tadi yang terindeks Scopus ya, Journal of Service Management. Kalau dalam tampilan Scopus yang lama itu seperti ini, ada ISSN, publisher. Ini ada juga SJR-nya. Di sini menginformasikan ya kan semuanya ISSN, SJR dan yang lain-lain ini semua. Jadi SJR tidak perlu kita hitung ya teman-teman. Bisa langsung kita lihat di dalam web jurnal yang sarana perindeksan masing-masing. Nah, bagaimana sih kita melihat nilai Simago? Walau tadi itu kan di Scopus juga ada, tapi kalau secara jelasnya kita lihat di Simago. Itu sama, kita masuk ke laman Simago. Setelah itu kita klik, kita ketik jurnal yang kita cari tadi sama Service of Management, ya kan, maka akan keluar, pasti keluar karena SJR dan Scopus ini
terkoneksi satu sama lain, ya kan? Tidak mungkin di Scopus ada, SCR tidak ada, atau sebaliknya, tidak mungkin. Karena ini satu lembaga dan satu pengindeksan. Ini adalah informasi mengenai Journal of Service Marketing ini tergolong dalam peringkat kuartil berapa, ya kan? Kalau ini kuartil 1 itu kuartil paling tertinggi, kuartil 1, dan memiliki nilai SJR di atas di angka 2,66. Biasanya nilai SJR di atas 0,7 itu sudah pasti terindeks, sudah pasti dalam kuartil Q1. Itu apa namanya? Kalau kita mengacu pada itu, baiknya kalau kita sebagai pemula kita main dasar-dasar dulu aja ya. Kita ke Q4, Q3 atau mentok-mentok Q2, jangan ke Q1 dulu. Ini sudah dikatakan pro player ya katanya. Kalau saya sendiri saya belum mampu untuk masuk sini. Ini sangat susah sekali karena kriteria reviewernya sangat ketat ya, sangat ketat, dan topik-topik yang dipilih pun harus sangat-sangat novelty, sangat-sangat baru yang notabene itu belum pernah diteliti sebelumnya. Kalau kita ingin melihat apakah jurnal itu terindeks WOS, ya kan? Sama, kita masuk ke www.clarified. Ini www.clarified. Kalau sudah, kita ketik nama jurnalnya. Berhubung tadi saya sudah menampilkan di awal Journal of Service Management, maka seterusnya seperti itu. Pastikan namanya benar, ya kan? Jangan sampai salah. Maka di sini akan keluar. Di sini akan keluar. Itu berarti menandakan bahwa jurnal ini juga terindeks WOS. Jurnal ini juga terindeks WOS. Kita bisa masuk klik untuk informasi lebih lanjut, tapi sebelum kita bisa mengetahui informasi lebih lanjut, kita harus login dulu ya. Kita harus login dulu, kita harus buat akun. Kalau tidak, kita tidak bisa tahu informasinya. Gampang caranya, tinggal masukkan email dan mengikuti langkah-langkah yang disajikan. Di sini tertera informasi mengenai publisher-nya, mengenai tahun awal penerbitannya kapan, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah JCR. JCR ini adalah salah satu alternatif ketika kita tidak bisa melihat impact factor ya. Karena beberapa waktu lalu saya ingin penasaran kan, gimana caranya ingin melihat impact factor, karena saya cari caranya tidak ketemu, akhirnya saya email pihak Clarified ya, pihak WOS, karena saking penasarannya. Akhirnya beliau menjawab bahwa impact factor ini tidak bisa dilihat secara akun individu. Ini hanya bisa dilihat secara akun institusi, yang disarankan kalau memang secara individu bisa melihat dari JCR ini. JCR ini tidak jauh beda dari nilai impact factor, juga bisa dijadikan acuan. Kalau dalam rumusnya SJR atau JCR itu rumusnya N- tahun sekarang ya, N-1 dari tahun sekarang. Jadi kalau tahun saat ini 2021, maka yang ada SJR-nya pasti di tahun 2020, WOS-nya juga tahun 2020. Ini kebetulan saya search-nya di tahun 2020, tahun kemarin saya buat PPT-nya ini, maka yang keluar ya 2019. Seperti itu. Kalau ini adalah beberapa implementasi dari tahapan untuk melihat jurnal predator ya kan. Ini kita klik, tinggal ketik bellis ya kan. Nah, nanti tinggal kita kalau publisher pilih yang publisher, kalau jurnal pilih yang standar jurnal ini. Kita ambil contoh, misal kita klik atau kita ketik nama jurnal akademik jurnal ya kan. Di sini kita ketik ya kan publishernya, ketik akademik jurnal. Kalau langsung muncul dalam original listnya ini berarti sudah pasti itu terafiliasi atau berpotensi menjadi predator seperti itu, atau bahkan sudah predator. Itu kalau sudah muncul dalam list ini. Sama ini juga dalam jurnal. Sama ini juga websitenya. Misal saya ingin cari Journal of New Science, ya kan? Di sini langsung keluar di dalam original list. Itu berarti mengindikasikan bahwa jurnal yang kita ingin cari itu pasti berpotensi untuk menjadi predator seperti itu. Perlu diketahui bahwa jurnal predator itu sifatnya juga fleksibel ya. Kadang tahun ini predator, tahun selanjutnya tidak, atau tahun ini belum, tahun ini sudah, tahun selanjutnya belum ya. Sifatnya fleksibel lah. Jadi tergantung setiap tahunnya bagaimana track record jurnal itu dalam mempublish artikel-artikelnya. Ini beberapa contoh dalam kita mencari jurnal, kita bisa langsung saja menuju sarana pengindeksan masing-masing ya kan. Kalau memang yang diakui
PAK itu Scopus, kita jadikan acuan ya Scopus saja ibaratnya begitu. Langsung kita masuk ke laman Simago, ya kan, laman Simago. Nanti dalam laman Simago itu kita tinggal ketik nama jurnal yang ingin kita cari, ya kan. Di sini bisa dari jurnal rank ini, dari submenu jurnal rank. Nanti dalam submenu jurnal rank itu akan keluar tampilan seperti ini, maka kita tinggal pilih all subject area ini. Ketika sudah kita pilih all subject area, maka kita tinggal memilih subjek area sesuai dengan bidang keilmuan kita. Ini bisa bermacam-macam sekali ya, mulai ada manajemen, ekonomi, pendidikan, teknik, kedokteran, dan yang lain-lain, banyak sekali. Kita bisa memilih sesuai kategori yang kita inginkan. Seperti itu. Kalau misal saya memilih subjek area business management and accounting. Subjek area accounting, maka akan keluar beberapa jurnal-jurnal yang ibaratnya dalam kategori itu. Ini contoh-contohnya, mulai ada juga informasi mengenai kuartilnya. Ini sama, kalau kita lihat di dalam indeks Copernicus juga sama caranya. Tadi kita cari ke indeks Copernicus, langsung kita milih disiplin atau spesifikasinya seperti apa, ya kan? Tinggal kita ketik nama jurnalnya. Kalau memang tidak tidak perlu melihat subjek areanya, ya kan, tapi kalau perlu ya sama, kita pilih banyak sekali pilihannya. Itu juga akan keluar tampilan-tampilan jurnal-jurnal yang keluar sesuai kategorinya. Jadi saya sarankan langsung merujuk merujuk indeks-indeks yang ada. Ini adalah contoh artikel, jadi bentuk artikel seperti ini. Saya ambil contoh langsung artikel yang kami terbitkan bersama tim saya, ya kan. Ini artikel seperti ini. Ini jurnal seperti ini, ya kan, tampilannya jurnal, jadi jangan salah membedakan. Ini jurnal, ini publisher seperti itu. Jadi Emerald, Wiley itu beberapa publisher. Jadi clear di sini perbedaan antar mereka, jangan sampai salah menyebut antara perbedaan artikel, jurnal, dan publisher. Selanjutnya mungkin kita langsung ke sesi diskusi saja sama kayak Mas Yogi tadi, biar saya juga tidak terlalu banyak menyampaikan, karena mungkin dari teman-teman ini ada yang penasaran mengenai jurnal itu bagaimana atau indeks itu apa, terus langkah-langkahnya seperti apa ketika kita submit prosedurnya dan apa yang akan kita dapat. Monggo di-sharingkan saja, akan saya jawab sesuai pengalaman yang sudah saya dapatkan. Seperti itu. Monggo silakan. Apa ada yang ingin didiskusikan teman-teman, mungkin yang sedang menempuh tugas akhir atau sedang menulis jurnal khususnya, ya, kalau mungkin belum ada, saya sarankan nanti teman-teman sudah mulai mengimplementasikan menulis artikel, ya kan, sedikit-sedikit belajar dari teman atau dari kakak-kakak atau dari dosen-dosen gimana cara menulis artikel, terus memilih jurnal yang benar, yang baik, seperti itu, biar nantinya juga dalam proses waktunya teman-teman untuk menulis artikel juga tidak kewalahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Barangkali langsung ke sesi tanya jawab atau seperti apa. Ya, terima kasih Mas Fajar atas penyampaiannya. Ini penyampaian yang sangat lengkap sekali ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa langsung untuk bertanya apa yang masih dibingungkan. Boleh menulis di ruang chat Zoom. Monggo, teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Oh, atau mungkin sambil teman-teman mendiskusikan pertanyaannya, saya jawab tadi ya yang sempat dibahas Mbak Firza sama Mas Yogi tadi mengenai bagaimana sih kalau topik atau judul kita itu misal tidak ada
penelitian terdahulunya atau hubungan antar variabel terdahulunya itu seperti apa. Sebetulnya teman-teman di sini langkah awal yang perlu dipahami adalah kita harus sadar dalam tingkatan mana kita berada. Karena kalau dalam penelitian itu menurut Prof. Ferdinand, Guru Besar Undip itu, beliau mengatakan bahwa setiap penelitian itu ada jenjangnya. Kalau kita berada di dalam strata 1, itu notabene penelitian kita paling tidak itu harus ada fenomena gap. Kalau kita berada di strata 2 atau S2, paling tidak penelitian kita harus ada fenomena dan riset gap-nya. Nah, kalau nanti kita berada di strata 3, paling tidak penelitian kita harus ada fenomena gap, riset gap, dan juga theoretical gap. Seperti itulah. Kenapa saya sebutkan di awal seperti ini? Ini adalah acuan untuk kita menyadari posisi kita. Bukan maksud kita langsung insecure di awal atau langsung pesimis di awal bahwa kita tidak bisa menciptakan model baru atau seperti apa. Bukan. Tapi memang dalam kaidah akademik itu perlunya dipahami bahwa step-step atau tahapan itu sangat penting. Ketika kita memang belum berada pada level itu, maka kita belum bisa untuk pada level itu, seperti itu. Jadi sebetulnya apapun bisa dalam sebuah penelitian, asal memang variabel itu sudah pernah diteliti. Walau katakanlah seperti yang dicontohkan Mbak Firza tadi, misal Mbak Firza ingin meneliti A dan B terhadap C, katakanlah ya. A dan B ini pernah dalam suatu penelitian sebelumnya sudah pernah ada yang meneliti, tapi A dan C belum ada. Lah, apakah tidak bisa? Sebetulnya bisa. Lagi-lagi ini tinggal kita memposisikan dalam tahapan mana, ya kan? Kalau dalam tahapan doktoral ini akan menciptakan sebuah value yang namanya new theoretical atau gen teori baru, di mana kita menggabungkan suatu model penelitian yang belum ada. Itu sangat tingkatannya sangat rumit dan detail sekali, maka tidak disarankan untuk strata S2 atau S1 mencoba-coba ketika dalam topik penelitiannya atau judul penelitiannya dalam hubungan antar variabelnya, misal A terhadap C tadi belum ditemukan, tidak disarankan untuk diteruskan. Maka disarankan untuk mencari hal yang lain. Karena belum sampai dalam tingkatan itu. Karena akan sangat berpotensi konflik dengan dosen pembimbing, dengan yang lain, itu pasti berpotensi konflik karena pengembangan knowledge-nya belum sampai sana, belum ada tahapan itu. Memang dalam penelitian itu diperlukan sifat kritis dan rasa ingin tahu, sangat betul, dan saya sangat mengamini hal itu. Tapi tetap kita juga harus ada dalam batasan-batasan di mana kita tidak boleh keluar dari tahapan-tahapan itu. Maka jawaban saya sebetulnya bisa, karena saya sudah mulai main di sana, saya sudah mulai main untuk mengimplementasikan itu, dan itu lolos dalam review internasional. Tapi lagi-lagi harus banyak membaca. Kalau memang teman-teman ingin nekat, tidak masalah. Paling tidak daftar pustaka artikel teman-teman minimal 7 halaman. 7 halaman minimal, paling tidak 5 halaman. Itu untuk bisa membangun suatu model penelitian yang ibaratnya belum pernah diteliti sebelumnya. Tapi kalau modal daftar pustaka teman-teman baru 20 artikel, 30 artikel, sudah pasti tidak kuat gitu. Paling tidak 1 halaman itu terdiri atas hampir 15 atau 20 daftar pustaka. Kalau kita kalikan 7 kan hampir 140 artikel lah. Paling tidak minimal 100 artikel harus teman-teman baca untuk bisa membangun satu hipotesis yang itu model penelitian baru itu bisa, tidak ada yang disalahkan dalam itu karena sudah saya implementasikan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya dalam pengembangan ilmu akademik itu sifatnya fleksibel dan dinamis. Tinggal kita bagaimana memainkan teori dan memainkan sumber rujukan yang kita ambil, seperti itu. Itu ya Mbak Firza, mungkin bisa dipahami. Nanti kalaupun memang dipaksakan tidak masalah, asal
Mbak Firza bisa mempresentasikan atau menyajikan materi itu dengan sangat bagus, sangat-sangat bagus sekali, karena itu ibaratnya Mbak Firza sebagai penemu awal. Kan penemu awal pasti banyak yang meragukan ibaratnya, yang nyerang, yang meragukan. Nah, makanya kalau dalam bukunya Prof. Ferdinand itu disarankan tahapannya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, pengalaman saya. Mungkin teman-teman yang sedang kuliah S2 atau sedang menempuh tugas akhir, monggo silakan, barangkali menemukan kegundahan atau apa. Karena artikel ini menarik sekali ya teman-teman. Kalau ditekuni secara sungguh-sungguh, ibaratnya seperti itu. Mungkin Mas Wahyu yang sedang menempuh S2 di UI ini, gimana kabarnya tugas akhirnya semester akhir ini ya? Halo Mas Wahyu, masih bergabungkah? Oh, mungkin Mas Wahyunya Izin sedang menyimak, Ketua. Oh, izin menyimak. Siap. Mungkin Mas Dimas yang sedang menempuh tesis ini, barangkali sudah ada pengalaman gimana bikin model atau sudah submit atau gimana? Ya, kalau saya masih ngerjakan ini Mas Fajar, nanti Mungkin untuk teman-teman lainnya bisa bertanya melalui chat atau langsung raise hand. Saya izin untuk bertanya ya, materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Biasanya ini pada saat saya menulis artikel yang ingin saya terbitkan di Sinta berapa ya? Sinta 3 atau Sinta 4, itu tuh dulu itu pernah terkendala di referensinya. Karena dosen saya dulu itu mewajibkan mahasiswa bimbingannya itu minimal ada 4 referensi artikel skala internasional. Cukup ya teman-teman, atau masih ada yang ingin ditanyakan? Halo? Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, yang saya izin untuk bertanya mengenai referensi artikel. Itu kan biasanya kalau kita S1 tuh minimal ada 10 referensi kan. Nah, yang 4 itu minimal untuk biasanya yang 4 artikel itu harus terindeks internasional dan yang 6 itu nasional. Nah, itu biasanya teman-teman S1 dan saya dulu juga pernah terkendala. Waktu itu ada referensi judul artikel yang ingin saya rujuk, tapi saya itu terbatas untuk mendownloadnya gitu. Apakah ada tips untuk saya bisa mengakses jurnal tersebut agar saya bisa mendownloadnya gitu? Cukup, terima kasih. Ya. Tadi pertanyaannya Mbak Mes, saya ulangi ya, mungkin tadi di sini enggak segitu kedengaran sinyalnya mungkin ya. Pertanyaannya Mbak Mes tadi, apa ada case bahwa mencari referensi yang itu susah disitasi gitu ya, susah disitasi, terus ketika ingin mensitasi itu bagaimana tipsnya seperti itu? Nggih, kurang lebihnya gitu nggih Mbak Mes. Iya, betul. Yang pertanyaan sebelumnya tadi ada lagi pertanyaan? Bukan? Inti pertanyaannya seperti itu. Intinya seperti itu ya. Iya. Iya, ini saya jawab dulu, nanti mungkin Mas Yogi punya tips lain atau langkah-langkah lain ya. Jadi tadi sudah seperti yang saya sampaikan, kalau memang tidak bisa dirujuk, kita bisa menggunakan bantuan tadi Skyhub itu. Kalau memang benar-benar tidak bisa dirujuk juga, tidak bisa diunduh juga dalam Skyhub itu,
teman-teman bisa menggunakan sarana dari kampus ya, dari kampus bisa WiFi atau dari perpustakaan masing-masing kampus teman-teman itu insya Allah sudah berlangganan dengan kalau memang itu artikelnya di jurnal bereputasi ya kan pasti kemungkinan kampus-kampus besar notabene kalau memang ada di kampus-kampus besar katakanlah itu pasti sudah melanggan itu. Nah, kita bisa menggunakan akses itu pasti bisa di-download. Kalaupun memang tidak melanggan, langkah yang terakhir adalah kita cari nama dari penulis artikel itu. Mau tidak mau ya kita bisa email atau ya kita bisa cari di ResearchGate atau Akademia. Kadang beberapa penulis itu kalau memang tidak bisa dilihat artikelnya misal di Emrad katakanlah di Elsevier yang terbitan baru itu pasti kan kalau tidak memilih sarana open access itu pasti ya diupload di ResearchGate atau Akademia asal dalam perjanjian awalnya tidak melanggar etika-etika yang sudah disepakati. Itu mungkin kalau dari saya ya kan. Kalau dari Mas Sugi mungkin pernah dapat pengalaman lain mungkin bisa disampaikan. Pengalamannya sama, cuman ya solusi yang diberikan persis seperti yang disampaikan Mas Fajar tadi. Jadi kalau memang benar-benar itu artikelnya harus kita dapatkan, paling tidak kalau kesulitan untuk mengakses kita harus email yang bersangkutan, itu etika akademiknya ya. Kalau memang tadi yang disampaikan bisa menggunakan Skyhub, ya saya tidak berani untuk menyarankan karena itu juga ya kurang etis aja, tapi saya juga sering menggunakan itu sih. Karena ya kita kayak mana juga mau bayar juga nggak mungkin, tapi yang pasti apa yang kita lakukan itu bukan semata-mata melanggar 100%, tapi kita memanfaatkan fasilitas yang ada untuk dunia ilmu pengetahuan juga. Impact-nya juga positif, saya melihatnya seperti itu. Tapi kalau di forum-forum akademik, saya secara pribadi tidak berani menyarankan. Takutnya kurang tepat gitu. Tapi ya saya sering menggunakan itu. Kira-kira gitu tambahan dari saya, Mbak Meisaroh. Ya, untuk Mbak Mais mungkin ada yang masih belum paham atau ingin ada sanggahan. Sudah cukup moderator dan pemateri. Terima kasih sudah dijawab dengan jelas. Ya, alhamdulillah. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Selanjutnya, sebelum kita menutup webinar, saya akan menyimpulkan keseluruhan materi pada hari ini. Penulisan artikel harus berangkat dari kehendak untuk memecahkan masalah meskipun dalam tataran konseptual. Tanpa permasalahan, kita tidak dapat melakukan penelitian. Nah, untuk penulis pemula, perlu membaca banyak jurnal yang sesuai dengan topik atau bidang yang penulis geluti. Nah, menulis karya ilmiah ini bagi pendidik merupakan kewajiban untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi seni dalam profesinya. Untuk dalam menulis karya ilmiah ini harus memiliki rasa keinginan yang lebih tinggi, motivasi membaca karya ilmiah lain. Dan apabila manuskrip ditolak oleh editor, bukan berarti manuskrip itu tidak berkualitas, namun lebih mengarah kepada cara dalam mentargetkan jurnal yang dipilih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens atas partisipasi dalam kegiatan diskusi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-insanu mahalul khata' wal nisyan, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, diucapkan terima kasih untuk moderator kita, Firza Octavia Nurul Kumala, dan juga kedua pemateri kita, Mas Fajar dan juga Mas Yuki, yang